بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أصبحتم من الخاسرين. Nang ayat kaadin tu Allah Subhanahu wa taala nerangake bahwa setelah penyebab apa orang-orang kafir kaadin tu yokom nang neraka pas saya jadi saksi kesalahan dan nikah betul na TV di pendengaran TV penglihatannya sendiri buat tanang-tanang TV betul na TV kata jadi jadi saksi pas manglo ka betul na lima syahidtum alaina apa bernama jadi saksi yang memberatkan kami. Jawab masuk betul qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulli syai. Kaula nikah pacaca masuk Gusti Allah paling kemampuan aku debu sampai bisa jadi saksi. Berdasarkan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian nerangake kenapa sebab orang-orang kadito sampai sesat. Wa ma kuntum bantada pasira benagapi manika tastatihuna ngerap benagapi menyembunyikan benagapi anirtika bikum dari lalakonna benagapi al-fawahisha itu satu sah dan cobaan-cobaan min ayyashhada dari nyaksee alaikum atas benagapi kona basamukum wala absarukum pendengaran benagapi wala absarukum bentak penglihatan benagapi wala juludukum bentak kolek-kolek nabana kapi li'annakum karena sangku nabana kapi wani kalam tuqinu tak meyakini pasir nabana kapi bil ba'si kalaban kebangkitan dari kubur. Kita tak bisa ngerep lalakon coba nabana karena jadi saksi ini apa dan TV apa dan TV ini kan apa dekat timur noro jadi kita ni kan dekik saksi kebaikan saksi kejelekan ni kan banyak. Makanya sampai itu bukit dalam jadi betul TV jadi saksi, bumi jadi saksi, catatan amal malaikat jadi saksi. Malaikat nikah kancarannya jadi saksi. Makanya sebut lagi dalam Al-Quran bahwa kanca-kanca ni kan jadi musuh deki dengan akhirat. Maka cuba al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Kanca-kanca akrab nikah dekian nang akhirat bakal jadi musuh. Kenapa kalau nak saksi? Saksi ni misalnya kula alhamdulillah misalnya pas pada kancang inom atau kancang aku cuba. Ni kan saksi nak kula deki akhirat. Saksi memberatkan. Sebagaimana pas itu bagi illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa kecuali kanca-kanca dalam kebagusan. Ini kan jadi saksi yang meringankan dengan akhirat. Mana tak bisa ngetek je mana lagu cuba kan tuan betul je saksi dah betul dah benda TV. Walakin tapi dhanantum nyangka benda kapi indastitarikum nalika ngetek ke benda kapi annallaha da sangkuna Gusti Allah manika la ya'lamu tak ngauningi basir Allah katsiran dak banyak mimma dari barang ta'maluna se alako basir benda kapi. Tapi benar anti banyak kah Gusti Allah tak nangali. Artinya lupa atau bahkan tidak percaya sama Tuhan. Muslimin ni kan zaman harta pada zaman waskat pengawasan malaikat, melekat, pengawasan melekat. Tapi ini pengawasan manusia tak bisa. Kecuali waskat pengawasan malaikat. Pengawasan malaikat ni orang takut. Karena tak bisa ngetek. Serepot kimun waskat jadi pengawasan malah nekat. Ya wasih walaupun nekat repot juga. Jadi Gusti Allah tak kau ni Gusti Allah. Dalam tafsir-tafsir lain terang hati. Ini kepada kalau orang yang diskusi, orang Arab tisang, ada yang berma kita ramon ala acaca apa ke irawa itu mau masuk Gusti Allah. Situ mana ngucap, mana tahu tu kita itu. Situ mana
Ojak apa? Ya mun magi atok wotok magi rajing mah pun ditemu. Jadi beda sampai diskusi ketika hadis. Nah, boleh pun tak apa aja ke pangeran ya otomatis nih kan manusia kan itu pas kayak kehilangan dasar lagu bagus. Jadi misalnya kau sekarang menjenengan kan itunya nih mungkin orang-orang baik kadang-kadang malah oleh musibah. Tambah orang-orang se katakanlah tak baik kadang-kadang apa menjadinya mana. Ketika disahkan mun tak parta ke akhirat tadi itu sana. Kenapa jadi yang baik? Anda mau besar. Ini eh, biar kita dianggap baik oleh masyarakat. Oh itu bisa dengan pencitraan. Pentingnya dalam hadis ceritaki bahwa Rasulullah menceritakan 3 orang bayi yang bicara. Kalau sebelum puji saya jajan ni kan puji saya pun ibu nah pas lebat tak temu ya nak bodoh situng orang mereka orang dihormati masyarakat karena tokoh pas hoki makmur. Karena pas ibu nak doa, ya Allah jadikanlah anak saya seperti orang ini. Ini apa ji ini kamu ucap, ya Allah cek pada tiap tina ganti orang kat dintu. Mereka ini kan ntar ke pasar berdebu bini, kotak tomat, sayur, telur, karena yang kemicok. Nah ini kan doa ni kan saya bu, ya Allah cek pada ti anak nabtina ganti orang kat dintu, berbini kat dintu. Alah doa ya Allah, siapa je dengan ucap, ya Allah pada tiap tina ganti orang bini kat dintu. Ibu ni nak tanya kisah ibu tadi. Benar apa guna doa? Kasar orang yang terhormat dari masyarakat, orang tak baik. Ini kasih yang jahat masuk masyarakat, ini orang baik. Artinya bisa, kira urusan orang yang baik masuk masyarakat bisa ngakui pencitraan. Kita tidak dapatkan di alasan, tak kata juga ahli akhir, jadi orang baik tak ada alasan. Nah, jadi searosak bana wadzalikum tining karwa mubtadaun maneka mubtada maneka roban nukum panyangkana pada kapi badalun maneka badal minhu dari mubtada maneka alladzi sayadhanan khabar ibudi maneka alladzi say nikah khabar dhanantum nyangka pasira pada kapi bi rabbikum kalaban pangeran pada kapi naktun paneka naat ikan ada wal khabaru tini khabar apane ka ardakum lafat ardakum ya khabar arda arosak bonapa panyangkana bana kapikum da bana kapi ay ahlakakum arosakum da bana kapi fa asbahtum maka dadi pasira bana kapi pane kaminal khasirin termasuk orang-orang rugi nyangkana bana ja Gusti Allah tak tahu apa saya kalaku bana jadi saya bekal arosak bana ketika itu panyangka saya cuba benda panjang kasih bagus Al-Quran ni kan. Jadi panjang kasih bagus ni kan disebut kunci misalnya nang surat Al-Baqarah. Gusti Allah tabu wasta'inu bis sabri was salah minta tolong dari Gusti Allah kalau sabar ban salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sabar ban salat ni kan berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Khusuk ni kan ternyata di Al-Quran definisinya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang andi menyangka bahwa abadna bekal matub dak Gusti Allah. Ben bekal abadi dak Gusti Allah. Jadi khusuk ni kan definisinya orang yang ingat matiah. Ento menjadi khusuk. Dan itu orang lebih nabatan guru yang sabar mana dia berdosa tanya akina ini kakinya reformat mensokong saya tanya Kim Pon Lestari timin ba pernah pada kaki itu ada pengajian Safina seminggu 2 kali seminggu sekalian ajaran 3 kali ternyata subuh saya tanya Kim Pon mana bibir saya tanya kita ya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah saya kemudian untuk kajian perdana dalam tafsir
dengan di antara kita yang kepada hal-hal yang kurang dipahami juga bisa langsung menyampaikan. Setidak-tidaknya kita juga semuanya adalah keluarga dalam menyampaikan isi hati ataupun pemahaman karena dalam kehidupan kita dan kita tidak perlu malu ataupun posisi karena itu pada hakikatnya adalah menuntut ilmu, membahas kadang hal-hal yang terkecil dan itu yang lain untuk pikiran-pikiran kita untuk dan justru menjadi sebuah istimewa tidak ada bilang salah satu ataupun semuanya tiba-tiba sebenarnya dari dalam ayat itu tentu banyak pertanyaan kalaupun memang kita mau mereka tentunya ingin membuat kajian dari itu walaupun 5 menit ataupun 10 menit kita berikan kesempatan untuk kita misalkan anak kita itu apa ayat itu ditujukan kepada orang yang telah berdosa dan itu berlakunya di neraka. Nah mungkin pikiran pendek kita pun apa teknisnya ayat yang itu berlaku di neraka atau pun apa berlaku di alam kubur dan itu termasuk orang yang merugi. Juga kerugian dan itu benar di surat Al-Asr bahwa kita dipastikan dari waktu masa lampau, masa silam atau masa sekarang dan masa yang akan datang kita dipastikan akan rugi. Nah, mari untuk saja mungkin akan masukan pendapat pendalaman mungkin dari lawak. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya diberikan. Pertama, saya ingin tanya masalah di alam akhirat. Allah itu akan memanggil kepada hamba-Nya nanti dinyatakan kepada orang tua kasih. Contoh A, B atau B kepada orang itu. Ini kalau tidak salah, maaf kalau salah. Ini sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 2 bahwa manusia akan memanggil anak-anak kepada orang tua. Namun yang terjadi selama ini dan kami pernah mengikuti majelis taklim di suatu tempat bahwa ada seorang penceramah menyampaikan bahwa seseorang yang di dalam kegiatan taklim baik itu Februari, dan seterusnya diminta kepada keluarganya yaitu bahwa almarhum dinyatakan atau diminta kepada orang tua perempuannya. Dalilnya karena yang dilakukan ini yang mengandung adalah ibunya. Tapi sepengetahuan kami bahwa putri dari Nabi Muhammad Siti Fatimah bisa dikatakan kepada Siti Khadijah, tapi Siti Fatimah itu Rasulullah. Nah ini mana yang ataupun
semuanya benar. Ini tidak menimbulkan kita untuk pemahaman masalah ini. Terima kasih. Waktunya kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kalau kita dasarnya nikah perak riwayat, dan riwayat itu kadang-kadang tidak rinci, bisa tafsir macam-macam. Yang jelas, misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah ini kan memerintahkan abri nyamannya masih bagus karena deki yolok ya dan orang-orang yang akhirat kalau bernyamana. Pada riwayat kitab Ar-Ruh bahwa ketika talqin itu talqin orang meninggal nikah montak itu moring tuana kasih di Hawa akan kata di sebini nah karena kapil dari Siti Hawa kisah jelaskannya pada ring tuana sebung masalah kan penting karing sepon. Jadi kenapa dan Nabi saya Siti Fatimah kan itu orang Arab memang menasabkan kepada orang tua laki-laki bin, kecuali saya sebut dengan Al-Quran karing tua sering sebut ini Nabi Isa ini Ibnu Maryam, satu-satunya Nabi yang sampai disebutkan bin lagi Nabi Isa ini karena memang Nabi Isa yang ke anak pangeran oleh beberapa agama lain. Ini kan dia tegaskan enggak punya anak pangeran, jadi putra lagi Nabi Siti Maryam. Jadi dinasabkan pada siapapun saung guna pada nasab garis bini garis laki ini pada sami-sami nasab tetap keturunan. Jadi misalnya keturunan Rasulullah yang sekarang kan semua dari Siti Fatimah sobong dari garis laki karena kanjeng Nabi putra laki satu saja meninggal Bekto Cikana putrana Siti Zainab saya juga Cikana putrana Sayyidina Siti Ruqayyah sobung keturunan sebenarnya keturunan dari garis Siti Fatimah. Jadi baik lewat garis bapak ataupun lewat garis ibu kan itu patut pada nasab dinisbatkan kemana saja kita masalah. Yang penting ini kalau yang sempurna. Sejati masalah ini kan pas beda anak angkat pas ini pernah terjadi yang kalau cerita beda kasus kanca pangolo ini kan cerita itu pas ternyata itu sejati wali itu anak angkat bapak angkat pas mewakilkan wali tak bisa ini kan malah nisar. Jadi walau bentuk kakak ini kan administratif. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa itu bukan anak kita, jangan sampai kita jadi walinya, kasihan anak itu. Pas piraan angkat pas wali menurusan kakak nasi tung kakak urusan kakak gini kan. Tapi memang pas tepat menikah itu yang jadi wali adalah bapak angkatnya itu tidak sah. Resiko pas mabekel kita sah juga nih coba dihatnya mabekel. Nah, ini kan yang kadang-kadang tapi melejik anak masuk bola tak bisa. Jadi tetap harus kepada jawab norok urusan anu nih kan. Jadi nisar kan makanya kalau termasuk juga kalau kasus naudzubillah misalnya lagi anak hasil perzinaan dan itu perempuan. Jadi ini aku tuh karena anak hasil perzinaan ini karena nasab tidak kepada ayahnya, berarti dia hanya punya nasab ke ibu. Jadi nanti anak suaminya ibunya itu tidak bisa jadi wali. Jatuh botok ke pangolo. Cek Mirambi. Benih gak pernah kejadian kasusnya terjadi dan itu terbongkar gara-gara Instagram. Di Eba Gabin pun sekitar 1 tahunan lebih mereka nikah ibu nyaba Instagram selamat ulang tahun pernikahan sahabat dan Instagram baca masuk anak saya pun akabin anak sudah menikah pas baca ibu Ria misalnya lagi ibu Ria akabin tahun sangat lama padahal sing tangkel kata
Jadi waktu menikah itu sudah anaknya itu sudah lahir. Bengkoren anak siapa? Tanya Aki, bilang kok hamil ini? Waktu hamilnya kapan? Lahirnya kapan? Kok nikahnya segini? Tidak sampai berapa bulan dari menikah itu sudah lahir. Sahabat di Instagram, anak-anak tanya, ini kan telepon kau lah pola orangnya. Salah satu tetangganya. Ya wala bukan juga tak kok salah. Telepon Jakarta beberapa kiai si remaja. Akhirnya suara kabin ulang, KUA. Jami rami, ya penting pada saksi. Karena itu harus wali hakim yang menikahkan. Karena tidak bisa suaminya ibunya, walaupun itu ayah biologisnya sekalipun, tidak bisa. Karena hasil perzinahan itu nasabnya kepada ibu. Ibu tidak bisa jadi wali nikah. Foto akad tanpa Tidak ada yang tahu. Ya, kan secara administrasi kena rapi. Instagram ulang tahun pernikahan. Jadi ketika saya perlu diketahui bahwa urusan seperti itu lambat, tak kali roh Safi mungkin lambat atanya betul lagi makabin maksa karena jera bapak angkat tu bin aku tu binti bapak angkat tu jangan gani kamu. Jadi tak usah sebut lagi bintina tak apa masalah. Tapi pas laju napa Kak Dinto pas sebut lagi bintina lopot ini jadi masalah. Kan itu waktu dengan dia pas lah dunia pola na kok orang buat politik kan anu simpan apa tu beda ganjaran aku. Kan itu ampu tengah teh ci administratif satu kakak kau apa ini kan ini urusan hukum agama ini administrasi namanya. Kan itu mungkin cukup kan itu kalau lebih nanyon sapora subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.